Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, apabila di dalam amal perbuatanmu itu ada kekurangan, maka jagalah 10 perkara ini. Sahabat tersebut kemudian bertanya, apa itu ya Rasulullah? 10 perkara itu ialah, yang pertama, jagalah lisanmu supaya tidak terjatuh kepada gibah terhadap saudaramu sesama muslim. Perlu diketahui, gibah dapat membawa kerugian, baik untuk orang lain maupun diri sendiri. Gibah merupakan perbuatan membicarakan keburukan atau aib orang lain. Meskipun yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan, tetapi tetaplah bahwa gibah merupakan perbuatan zalim yang dilaknat oleh Allah. Oleh sebab itu, gibah harus dijauhi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bacalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam. Setiap muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Keutamaan membaca Al-Quran bahkan disebutkan secara rinci, salah satunya melalui hadis dari riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang menjelaskan, setiap satu huruf yang dibaca akan diberi balasan 1 kebaikan, kemudian keutamaan selanjutnya adalah memberi syafaat kepada kita di akhirat. Seperti yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat, memberi syafaat kepada pembacanya. Yang ketiga, tanggung,lah dosamu sendiri untukmu, dan jangan engkau tanggungkan dosamu kepada orang lain. Setiap manusia pasti bersalah dan berdosa. Kesalahan dan dosa yang dilakukan seseorang merupakan tanggung jawabnya. Namun, ada orang yang tidak mau menanggung dosanya sendiri. Tidak jarang orang membawa dosanya itu kepada orang lain. Akibatnya, bisa jadi, orang yang tidak bersalah akan menjadi korban perbuatannya. Yang keempat, janganlah engkau mensucikan dirimu dengan mencela orang lain, dan yang kelima, jangan engkau tinggikan dirimu sendiri di atas mereka. Keenam, jangan engkau masukkan amal perbuatan dunia ke dalam amal perbuatan akhirat, maksudnya ialah, ketika kita sedang melakukan suatu ibadah kebaikan, maka janganlah bertujuan untuk mendapatkan manfaatnya, misalnya supaya bisa terkenal, mudah dalam mencari uang, dan tujuan-tujuan duniawi lainnya. Kemudian yang ketujuh, janganlah engkau menyombongkan diri pada kedudukanmu, supaya orang takut kepada perilakumu yang tidak baik. Sombong merupakan sifat selalu berkeinginan untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat, dan memandang rendah orang lain. Orang yang memiliki sifat sombong, hatinya tidak pernah merasa tenang. Bahkan, dia bisa saja menolak kebenaran, karena orang yang menyampaikan kebenaran tersebut, terlihat lebih muda atau kedudukannya jauh lebih rendah daripada dia. Yang kedelapan, janganlah engkau membisikkan sesuatu, sedangkan di dekatmu, ada orang lain. Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah bersabda, jika kalian bertiga, maka janganlah 2 orang berbicara atau berbisik-bisik berduaan, sementara yang ketiga tidak diajak. Hadis ini mengajarkan adab dan kesopanan tingkat tinggi, di mana jika 3 orang sedang berkumpul, janganlah sampai 2 orang di antaranya berbisik-bisik, dengan mengabaikan orang ketiga, karena hal itu akan membuat orang yang ketiga bersedih, lantaran merasa disisihkan oleh kedua orang tersebut. Selain itu juga perbuatan tersebut juga dapat membuatnya berprasangka buruk terhadap kedua orang tersebut. Yang kesembilan, jangan engkau merasa tinggi dan mulia daripada orang lain. Dan yang ke-10 ialah, janganlah engkau sakitkan hati orang-orang dengan ucapan-ucapanmu. Sahabatku, itulah amalan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingat amal perbuatan yang kita lakukan amatlah sangat kurang, dan berapa banyak perbuatan baik kita, yang tidak diterima oleh Allah, lantaran di dalam hati kita selalu menginginkan kebaikan dari orang lain, dibandingkan hanya untuk mengharapkan dari keridhaan Allah.